Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustaz-ustazah dimanapun berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda rutin kita yaitu adalah kajian online Manut Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah. Malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Mari kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kita bersyukur kepada Allah, untuk lagi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kepada kawan-kawan kita yang malam hari ini masih beraktivitas, masih bekerja, masih dalam perjalanan. Semoga Allah bimbing mereka. Semoga Allah berikan mereka kebaikan-kebaikan, dilancarkan segala urusannya. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini yaitu adalah tentang keyakinan. Mohon maaf kawan-kawan yang mic-nya masih menyala, mohon untuk di mute ya, agar tidak masuk ke ruang Zoom. Baik, saya lanjutkan. Tentang keyakinan Bapak Ibu, banyak persoalan yang masuk kepada kami, banyak problem. Mohon maaf sekali lagi kawan-kawan ya, mohon dijaga ya. Ya, saya lanjutkan. Banyak persoalan, banyak problem yang teman-teman saat ini sedang hadapi. Ada yang memang sudah berhasil menyelesaikan step by step, tahap demi tahap apa yang teman-teman rasakan. Tapi ada juga yang masih terasa buntu, masih terasa mentok, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan merasa bahwa hidup ini sudah putus asa, seolah tidak ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian persoalan yang ada, dari sekian persoalan yang masuk pada kami, kemudian bisa kami garis bawahi, semuanya terletak pada keyakinan. Ternyata kawan-kawan, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang bisa melewati setiap ujian dari Allah, setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu lantaran mereka betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar lisan saja, tetapi hatinya juga betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati, lisan ini mempengaruhi pikiran dan juga tindakan dalam setiap aktivitas kehidupannya. Mohon maaf kawan-kawan, mic-nya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya akan awali dulu Bapak Ibu kawan-kawan ya. Jadi kenapa kemudian seseorang bisa yakin atau kita bisa yakin? Itu setidaknya ada 3 alasan atau tidak ada 3 sebab ya. Yang pertama, seseorang bisa yakin, bisa meyakini sesuatu itu adalah lantaran ilmu. Ketika seseorang belajar, seseorang membaca, maka mereka mendapatkan ilmu, sehingga dari ilmu itulah seseorang itu bisa meyakini.
Contoh misalnya yakin terhadap Ka'bah ataupun Baitullah, ya. Kita bisa tahu bahwa Ka'bah itu letaknya di Mekah, letaknya ada di Arab, itu lantaran kita belajar. Yang tentu kita belajar bagaimana tentang posisi sejarah dan juga latar belakang daripada Ka'bah tersebut. Sehingga kita bisa tahu, bisa yakin bahwa Ka'bah letaknya ada di kota Mekah. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, seseorang bisa yakin atau bisa meyakini sesuatu itu melalui apa yang didengar. Ketika seseorang mendengarkan informasi dari teman-temannya, dari orang-orang yang sudah dipercaya oleh mereka, maka tentu ini akan mudah untuk dipercayai. Kita mendengarkan sesuatu dari orang-orang yang recommended, maka tentu ini akan lebih mudah untuk kita percaya dengan apa yang disampaikan. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi seseorang meyakini sesuatu yaitu adalah karena terhadap apa yang dilihatnya. Awalnya kita belajar tentang Ka'bah, tentang rukun Islam. Salah satunya adalah rukun kelima, yaitu adalah kita bisa berangkat ke Baitullah yang letaknya ada di kota Mekah. Kemudian kita juga mendengar dari kawan-kawan kita yang sudah pernah berangkat ke sana, yang sudah pernah menyaksikan sendiri letak di mana Ka'bah itu berada. Dan kita akan semakin yakin lagi manakala kita sudah hadir, sudah berada di depan Ka'bah dan menyaksikan dengan mata kita sendiri. Kawan-kawan dan rahmat Allah SWT, saya ingin sedikit menggambarkan. Ketika model sekarang atau zaman sekarang, ini segala sesuatu dengan online. Katakanlah teman-teman menginginkan sesuatu, makanan gitu ya. Kita seringkali sekarang pakai aplikasi ya. Saya tidak akan sebut mereknya, kita sebut saja Xfood ya. Kita sebut Xfood, aplikasi Xfood. Yang dimana kita mempelajari terkait apa ini Xfood. Latar belakangnya, cara memanfaatkannya, cara ordernya, kita belajar. Maka kita akan yakin terhadap aplikasi Xfood ini yang bisa mengantarkan pesanan kita. Kemudian kita semakin yakin lagi manakala kita mendengar kawan-kawan kita yang juga pakai aplikasi Xfood dan mereka juga sudah memanfaatkan aplikasi itu untuk mendatangkan makanan atau order makanan. Lalu kemudian kita akan makin yakin lagi terkait dengan aplikasi ini ketika kemudian kita juga memakainya, menggunakannya, kemudian mencoba order. Nah, saat kita order kawan-kawan atau teman-teman order itu, seringkali ya sudah, begitu kita order, sudah kita pasrah. Karena sudah ada keterangannya, ya kan? Orderan kita sudah diterima, orderan kita sedang diproses, orderan kita sedang diantarkan menuju tempat tujuan atau ke alamat kita. Di situ sudah kita dengan sabar menunggu, dengan sabar menanti, ya, tanpa harus kemudian marah-marah dengan pengantarnya, tanpa harus kemudian marah-marah kepada aplikasinya. Kita meyakini bahwa orderan kita akan sampai. Dan nanti kita akan sabar menunggu, karena tatkala orderan ini sudah sampai, ya nanti kita akan dihubungi, kita akan dipanggil, kan gitu. Nah ini kawan-kawan, terhadap aplikasi saja kita bisa yakin sedemikian yakin, maka tentu dengan Allah Subhanahu wa taala kita harus lebih yakin lagi, tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Baik, mohon izin kawan-kawan untuk menyampaikan materinya malam hari ini. Ya, yakin 100% sama Allah tanpa ragu ya. Karena ketika ada keraguan sedikit pun 1% saja, maka ini akan mempengaruhi hasil yang
kita akan dapatkan. Mohon izin untuk kita pindahkan. Ya. Nah, tingkat keraguan ini kawan-kawan, tingkat keyakinan ini kawan-kawan, ini berada di bagian pertama, yaitu adalah di pola rezeki benerin niat. Karena keyakinan ini terkait dengan niat. Kawan-kawan saat berdiri mengerjakan sholat, menghadap ke arah kiblat, teman-teman yakin akan melaksanakan sebuah sholat, ya sholat apapun, teman-teman yakin bahwa ini adalah sholat perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin, maka kita niat untuk melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ragu, apa yang terjadi? Ya kita tidak akan mengerjakan sholat. Karena muncul rasa ragu. Buat apa sholat, ya kan? Toh ada orang-orang yang tidak sholat, itu pun juga mendapatkan harta yang berlimpah misalnya. Nah, kenapa sampai sekarang kita pun masih mengerjakan itu? Karena kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ini adalah perintahnya Allah. Nah, barangkali dalam aktivitas kehidupan kita, keyakinan ini belum full 100%. Karena bisa jadi keyakinan kita hanya saat kita ibadah, tetapi di luar kita ibadah, barangkali keyakinan ini akan berkurang. Baik, kita lanjut dulu ya, kawan-kawan. Nah, saya ingin kemudian kita awali mukadimah kita malam hari ini, yaitu dengan satu ayat yang tentu kita sudah familiar ya dengan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Yaitu atau teman-teman sering nyebutnya sebagai ayat kursi. Ya, saya ingin mengajak teman-teman kita dawamkan ayat ini bersama-sama. Teman-teman tidak harus menyalakan mic ya. Kita baca bersama-sama, silakan ya. Yang tidak uzur bisa ikut membaca. Tapi sekali lagi mic jangan dibuka, kita baca dari tempat kita masing-masing ya, yaitu adalah ayat kursi ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang dimana Bapak Ibu kawan-kawan kita diberikan gambaran keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah baca ayat ini maka harus meningkat. Ya, ketika seseorang membaca ayat kursi maka keyakinannya harus meningkat. Apalagi ditambah saat kita kemudian membaca artinya, memahami maknanya, ya. Bahwasanya Allah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, melainkan Dia Allah yang maha hidup, yang maha kekal, yang berdiri sendiri, terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak tidur dan juga tidak mengantuk. Dan kepunyaan Allah lah itu apa-apa, jadi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Termasuk kita semuanya, Bapak Ibu kawan-kawan. Jadi kita semuanya ini adalah miliknya Allah.
terkait dengan apa yang kita miliki, ini juga miliknya Allah. Karena itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga sebaliknya, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, kejelekan kepada diri kita tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan bahkan yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmunya Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi, apa yang kita ketahui, itu Allah mengetahui. Dan apa yang tidak kita ketahui, Allah pun mengetahui. Dan apa yang kita ketahui itu, kawan-kawan, itu hanyalah sebatas apa yang kita pelajari saja. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, kawan-kawan, di ayat di awal tadi, di awal ayat ya, disebutkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang hidup, yang maha hidup, yang kekal, yang mengurus makhluknya siang dan malam. Tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Segala persoalan kehidupan kita itu bisa kita pasrahkan kepada Allah. Sehingga janganlah kemudian otak kita melampaui apa yang tidak bisa kita lampaui, kawan-kawan. Sekali lagi, otak kita tidak bisa melampaui apa yang tidak bisa kita lampaui. Maka perlulah kemudian kita pasrahkan ini semua pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat tadi kawan-kawan order makanan di Exput tadi, maka teman-teman sudah menyerahkan persoalan makanan itu kepada perusahaan Exput tadi. Teman-teman sudah yakin ya, sudah pasrah. Terserah nanti dari pihak Exput itu nyuruh kurirnya siapa, itu terserah. Bukan urusan kita, kawan-kawan. Itu urusannya perusahaan, ada yang ngatur. Yang penting ntar nyampe aja sama kita, gitu ya. Jadi begitu, enggak perlu kemudian kita mencampuri ranah-ranah itu. Nah, saat kita kemudian yakin, ya kita enggak pernah juga kemudian tadi buka aplikasi lagi, lihat lagi, kan sudah dikasih tahu. Perkiraannya sekian menit, ya kan? Perkiraannya sekian menit, jaraknya sekian. Sudah dikasih tahu, kita tinggal menunggu saja. Oke, ini ya. Ini sebagai gambaran bahwa kita harus jauh lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawamkan ini, kawan-kawan ya. Dawamkan. Ini dulu kalau waktu saya kecil sering didawamkan ya, kalau kita sedang berada di tempat sepi, kita berada di tempat yang gelap, merasa takut. Nah, ini ya bisa didawamkan. Ya mungkin barangkali saat ini jarang ya orang yang mendawamkan ayat kursi ini. Tapi tidak yang sekedar didawamkan untuk dibaca, sebagaimana kemudian kita juga bisa mempelajari maknanya, bahwa ternyata begitu luas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi, yang kemudian termasuk kita berada di dalamnya. Nah, kita lanjut dulu kawan-kawan ya. Nah, keyakinan ini kawan-kawan, ini juga tentu kita meyakini karena kita sekarang berada di bahasa tentang rezeki, maka kita berbicara ada juga ayat yang menjamin rezeki kita.
Maka tentu kalau kemudian kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala 100%, maka tentu tidak ada muncul keraguan terhadap rezeki yang nantinya akan kita dapatkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang telah memberinya rezeki. Jadi setiap binatang termasuk makhluknya Allah yang lain ya. Jadi binatang saja diberikan rezeki oleh Allah, apalagi makhluk-makhluk yang lain yang jauh lebih sempurna daripada binatang. Tentu kita semua termasuk adalah bagian dari makhluknya Allah yang sempurna. Yang tentu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kita akan mendapatkan rezekinya. Dan bahkan rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita lahir di bumi. Tatkala usia kandungan 4 bulan, disitulah kemudian ditiupkan ruh dan kemudian ditulislah takdir rezeki kita. Jadi kawan-kawan, rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang sesuatu yang sudah dijamin ini pun kadang masih diragukan. Banyak orang yang takut ataupun ragu terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tetapi mereka tidak takut ataupun tidak ragu terhadap sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tentang rezeki kita sudah dijamin pasti akan mendapatkan. Tetapi tentang hari akhir, tentang kehidupan kita setelah meninggal, masuk surga ataupun neraka, itu belum ada jaminan dari kita. Untuk itu kawan-kawan, terkait dengan rezeki, lagi-lagi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala 100% bahwa rezeki kita sudah dituliskan oleh Allah dan pasti akan diberikan 100%. Tidak ada sedikit pun yang nanti diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Nah, rezeki yang sudah Allah jamin, barangkali dalam kita menjemputnya ini ada hambatan-hambatan, ada kerikil-kerikil, bahkan ada ujian, ada cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kemudian serta-merta kita duduk diam tiba-tiba datang dari langit, bukan gitu ya. Ada sebab musababnya, ada langkah-langkah yang harus kita jalani, ada ikhtiar yang harus kita jalankan, dan kemudian dalam ikhtiar itu barangkali ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Apakah kita mengira? Apakah kalian mengira? Apakah kawan-kawan mengira bahwasanya kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami beriman kepadamu ya Rabb, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Sedangkan kemudian kita tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ucapan keyakinan kita itu kita diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki. Tentu dalam proses menjemputnya kita akan dihadapkan dengan banyak ujian-ujian. Contohnya misalnya ujian kemudahan, mudah untuk mendapatkan yang halal dan juga mudah untuk mendapatkan yang haram. Kita tinggal milih yang mana. Misalnya lagi, kita juga dihadapkan dengan ujian sulit untuk mendapatkan atau mengambil rezeki jatahnya tadi. Apakah kemudian kita masih tetap konsisten pada keyakinan kita, ataukah kita kemudian luntur keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kawan-kawan, kita akan diuji. Setelah dijamin, maka kemudian diuji.
Nah, untuk apa itu kawan-kawan? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kawan-kawan, kepada saya dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Baik, mohon maaf ya. Ya, jadi setiap kita tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak hanya sekedar ujian untuk diri kita kawan-kawan, karena memang ujian ini diberikan juga oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Diuji kepada Rasul, kepada para sahabat, kepada nabi-nabi terdahulu, mereka pun juga semuanya diuji. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah kemudian kita termasuk orang-orang yang benar, yang bersungguh-sungguh, yang berusaha untuk istiqomah, ataukah kita termasuk orang-orang yang hanya dusta belaka ataupun main-main. Jadi kalau kemudian orang mengatakan beriman kepada Allah, diuji. Tujuannya untuk apa? Untuk kita tahu apakah ini betul-betul seseorang itu asli betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah total 100%, ataukah hanya main-main saja. Jadi itu bentuk kenapa kemudian kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Nah, bentuk ujiannya kawan-kawan dalam kita menjemput rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu bentuknya macam-macam, ya, bentuknya macam-macam. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kawan-kawan akan kami berikan cobaan kepada kita semuanya. Karena kata Allah, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Berarti kepada kita semuanya kawan-kawan, dengan sedikit ketakutan. Dengan rasa lapar. Dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita melewati ujian itu dengan baik, dengan benar, maka tentu kemenangan yang akan kita dapatkan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah pertolongan. Jadi kawan-kawan, memang kita akan diuji oleh Allah, ya, minal khaufi wal ju', yaitu adalah dengan ketakutan dan juga dengan rasa lapar. Dan juga kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Hartanya sedikit. Kemudian wal anfusi was samarat, jiwa dan juga buah-buahan. Jadi kekurangan harta, bahkan jiwanya pun juga merasa tidak tenang, dan juga buah-buahan. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa takut bahwasanya ketika kita tidak bekerja di sini, bagaimana dengan kehidupan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Apakah kemudian anak saya bisa sekolah? Bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak nanti?
Bagaimana dengan kehidupan kami? Bagaimana dengan makan kami? Kawan-kawan, ini terjadi, ketakutan ini banyak terjadi ketika di awal pandemi kemarin. Banyak orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaan mereka, merasa sedih, merasa putus asa, merasa kecewa dengan kehidupannya. Karena apa? Karena yang biasanya mendapatkan gaji setiap bulan, akhirnya kemudian mereka tidak lagi mendapatkan gaji. Yang kemudian di sini merasa bahwa sudah selesai kehidupannya, merasa takut lapar, merasa kekurangan harta, dan sebagainya. Ya, maka ini adalah bagian-bagian dari bentuk ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi sebagian di antara kita yang kemudian merasa takut lalu kemudian memanfaatkan potensi yang dia miliki untuk mengambil hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja memanfaatkan jabatannya, bekerja memanfaatkan kekuasaannya, sehingga mengambil sesuatu yang memang itu bukan menjadi haknya. Kenapa? Didasari rasa takut, rasa kekurangan harta. Meskipun hartanya sudah banyak, ya masih aja korupsi. Masih aja mengambil hak-haknya rakyat. Nah, begitu sebagainya ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Lalu solusinya apa? Maaf ya. Mic-nya yang terbuka. Nah, lalu solusinya apa kawan-kawan? Allah SWT sudah memberikan gambaran jelas untuk kita semuanya. Ketika kita punya keyakinan, maka tentu solusinya akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika keyakinan kita masih belum full 100%, hanya di lisan saja, hati kita belum meyakini betul akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan janji-janjinya, maka tidak akan banyak berpengaruh. Tapi kalau kita sudah betul-betul yakin 100%, maka akan berdampak. Apa itu? Di surat At-Tolak Allah di ayat kedua, di potongan terakhir, Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan tadi yang disebutkan sebelumnya, yang terkait dengan khauf, rasa takut, kemudian takut lapar, kekurangan harta, jiwa yang merasa tidak tenang, tidak nyaman, dan juga kekurangan makanan dan sebagainya, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa? Ketika seseorang mendekat kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akan ada jalan keluar dari rasa takutnya itu, dari yang awalnya merasa kekurangan harta tadi itu, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan setiap persoalan ataupun ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan, perlu digarisbawahi bahwa setiap kita tentu punya ujian, setiap kita tentu punya cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kadar dan bentuknya itu yang berbeda. Tetapi setiap kita pasti itu punya. Sehingga solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tentu berlaku bagi siapa saja. Karena disebutkan man itu barang siapa, itu bisa laki-laki, perempuan, tua muda, besar kecil, bisa PNS, pegawai, buruh, tani, pejabat, pedagang, atau siapapun. Syaratnya apa? Bertakwa. Ya, jadi siapapun yang pengen mendapatkan jalan keluar, siapapun tadi adalah luas, pengen mendapatkan jalan keluar, maka kuncinya adalah takwa. Siapapun yang pengen dimudahkan oleh Allah untuk keluar dari cobaan tadi, menyelesaikan setiap PR cobaan-cobaan dari Allah tadi,
maka kuncinya adalah takwa. Nah, takwa nanti kaitannya adalah dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa tadi kemudian selain diberikan jalan keluar oleh Allah, maka juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang di luar nalar, yang tidak pernah terfikirkan oleh siapapun, maka disitulah Allah bisa hadirkan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, jadi pasrah terhadap segala persoalan tadi itu, kita pasrahkan kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Ya, terkadang kita kurang begitu pasrah. Teman-teman, padahal teman-teman saat order ekspor tadi, itu teman-teman betul-betul sudah pasrah, ya. Karena yakin akan diantar, betul-betul sudah pasrah kepada aplikasi tadi, kepada perusahaan tadi, betul-betul sudah pasrah. Maka begitu juga dengan persoalan kita, manakala kita letakkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan mengaturnya, yang akan menyelesaikannya, dan juga mencukupkan keperluannya. Maka terkait dengan amanah, terkait dengan hutang, kawan-kawan, sekali lagi bukan kita yang menyelesaikan hutang itu, bukan kita yang mampu untuk membayar hutang itu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelesaikan seberapapun besarnya amanah kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita nganggur sekalipun, meskipun kita tidak punya pekerjaan sekalipun, Allah bisa untuk memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka untuk membantu kita menyelesaikan amanah-amanah tersebut. Maka jangan pernah putus asa, kawan-kawan. Yakinkan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu bisa. Apapun posisi kita, apapun latar belakang kita. Toh nyatanya kawan-kawan yang 2 tahun lalu di PHK, yang mungkin barangkali kita tidak pernah berpikir, begitu mereka tidak mendapatkan gaji setiap bulan, lalu makannya dari mana? Dan ternyata sampai dengan saat ini pun kawan-kawan kita masih hidup dan mereka juga sehat. Selama 2 tahun mereka tidak bekerja, selama 2 tahun mereka nganggur. Tetapi Allah jamin rezekinya. Allah hadirkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang arahnya datang dari mana saja. Dan Allah cukupkan segala keperluannya. Ini kawan-kawan ya. Kita bisa lihat kawan-kawan ya. Sedikit saya percepat ya. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya bersama dengan anaknya di tengah padang pasir, ya, di tengah gurun, yang di sana tidak ada tumbuhan, yang di sana sangat minim fasilitas, ya, listrik pun belum ada. Kawan-kawan, ini minim fasilitas. Kalau sekarang mungkin kita dengan kondisi saat ini kita masih punya banyak fasilitas, tetapi ketika kondisi itu ini tidak punya fasilitas, sangat minim fasilitas. Air yang dibekalkan pun yang dibawa, yang disediakan di situ hanya cukup untuk beberapa hari saja. Untuk istrinya dan juga anaknya. Namun karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintahnya Allah, sudah dilaksanakan. Samina wa atona. Ini perintahnya Allah, jalankan. Tanpa harus kemudian mengeluh, tanpa kemudian harus protes. Bahkan tatkala istrinya ditinggal pun, satu hal yang ditanya, apakah ini perintahnya Allah? Kalau memang iya perintahnya Allah, maka saya yakin saya dan anak saya akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, awalnya memang bertanya, ini kenapa saya harus dibawa ke sini? Kenapa saya harus ditinggal di sini? Berdua dengan anak yang masih kecil, masih balita, di tempat yang seperti ini, yang jauh dari segala fasilitas, kawan-kawan. Tapi kalau kemudian ini perintahnya Allah, maka siap. Sami'na wa ta'na. Lalu apa kemudian istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibunda Hajar, hanya berdiam diri saja tatkala anaknya menangis kehausan, menangis kelaparan, yang memang nangisnya kencang dia. Dalam kondisi ini pun kemudian bergerak. Kawan-kawan, dalam kondisi seperti ini, kemudian Ibunda Hajar bergerak. Jadi tidak tinggal diam, tapi bergerak. Bergerak tentu sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman sudah merasa terjepit, sudah merasa mentok, bukan kemudian harus pinjam lagi solusinya, karena itu bukan solusi. Maka justru akan semakin menambah jumlah pinjaman kita, kawan-kawan. Tapi bergerak tentu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga dengan sarana atau wasilah yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, kita singkat. Yang kemudian di akhir atau di ending ikhtiar yang dilakukan oleh Ibunda Hajar ini ada hasilnya, tetapi tidak di antara Bukit Sofa dan Maura, tapi justru Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar itu dari dekat kakinya Ismail alaihissalam. Air Zam-Zam yang kemudian mengalir, kemudian muncul sampai dengan saat ini. Masih memberikan banyak air yang begitu luar biasa. Dan ini adalah air terbaik di muka bumi. Dan nanti akan ada terus sampai nanti hari kiamat. Yaumul akhir, ya kawan-kawan. Satu lagi ada misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dikejar oleh pasukan Firaun, di hadapan mereka adalah laut. Yang ini tentu kalau kemudian secara logika, wah ketangkep nih. Udah nggak ada jalan lagi, udah mentok nih ya. Udah mentok, betul-betul mentok, nggak ada solusi lain. Tetapi Nabi Musa alaihissalam masih punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya apa? Tatkala berada di jalannya Allah, pasti Allah tolong. Nih, kawan-kawan, tatkala masih berada di jalannya Allah, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala yakin 100%, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sedikit saja keraguan, maka ya tadi pertolongan Allah hadirnya mungkin barangkali akan sedikit tertunda ataupun terhalang. Dan kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Pertanyaan berikutnya, tatkala Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya ke laut, apakah kemudian Nabi Musa protes? Tidak. Tidak pernah protes. Apakah kemudian bertanya, "Wahai, kenapa saya harus pukul tongkat saya ke laut?" Tidak bertanya. Ya dia jalankan saja, samina wa atona. Dia jalankan, dia taat karena ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu sedikit pun. Yakin 100% bahwa di situ akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya, kita singkat kawan-kawan. Yang kemudian saya pengen mengajarkan yang kedua buat teman-teman. Tadi di awal kita dawamkan ayat kursi, yang kedua kita bisa dawamkan satu ayat di Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah. Tatkala seseorang ditimpa musibah, diberikan cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bacalah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala sesuatu ini datangnya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Kita ini datangnya diciptakan dari Allah. Maka nanti kita juga kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki ini datangnya dari Allah, maka nanti akan kembali juga kepada Allah.
persoalan ini datangnya dari Allah, maka persoalan ini pun nanti juga akan kembali kepada Allah. Allah yang akan mendatangkan solusinya. Allah yang akan membantu, Allah yang akan nolong. Ya, jadi ini kita bisa dawamkan kawan-kawan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Persoalan ini datangnya dari Allah, maka aku pasrahkan kembali persoalan ini sama Engkau ya Allah. Ya, kalau dalam bahasa Jawa, monggo, ya kan? Monggo. Nanti Allah yang akan menyelesaikan. Jadi kita pasrahkan persoalan ini. Wah, ini adalah datangnya dari Allah, tentu akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, bisa teman-teman dawamkan. Setiap hari boleh, tiap pagi boleh ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu datangnya dari Allah. Persoalan kehidupan kita ini datangnya dari Allah. Apapun ini semua dari Allah, maka akan kembali kepada Allah, dan itu ada suatu hal yang wajar. Nih kawan-kawan ya. Terakhir kami ingin sampaikan bahwa di surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekalian, kita semuanya tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Atau dalam bahasa yang lain, kawan-kawan, saya ingin sampaikan begini. Kita tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, kita tidak akan sampai pada solusi yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita masih memegang sesuatu yang kita cintai. Kalau kawan-kawan masih memegang erat segala sesuatu yang kita cintai, maka tadi amanah kita tidak akan selesai dengan sempurna, tidak akan selesai dengan baik. Manakala kita masih memegang itu amanah, tidak mau dilepaskan, tidak mau dipasrahkan kepada Allah, maka solusi itu juga tidak akan sempurna. Saya ingin sampaikan pada kawan-kawan, apapun persoalan kita, taruh, letakkan. Yang barangkali kita jarang melakukan itu, tulis di atas kertas, kawan-kawan. Seberapapun amanah kita, sebanyak apapun amanah kita, sebanyak apapun persoalan dalam kehidupan kita, tulis. Apapun itu, terkait dengan pasangan kita, terkait dengan anak-anak kita, silahkan ditulis di dalam buku, di atas kertas. Jangan di dalam otak kita. Memang betul kawan-kawan, otak kita ini memori yang tanpa batas. Ya, mampu menyimpan banyak sekali memori, tetapi otak kita juga punya kelemahan yang manakala memori sudah tersimpan dengan rapi, terkadang tidak atau sulit untuk kita bongkar kembali. Atau ketika memori ini tidak disusun dengan rapi, maka yang ada di otak ini semrawut, error, kayak laptop, kayak komputer itu error ya. Jadi mana yang harus keluar lebih dulu, gambarnya mana yang harus kita tampilkan lebih dulu, itu tidak bisa sempurna, error akhirnya ya. Gambarnya tidak bisa muncul juga, tulisan juga tidak muncul juga. Maka perlu kemudian kita berikan fasilitas yang lain, yaitu adalah kita tulis di atas kertas. Ini kawan-kawan. Jadi jangan ada di otak kita, jangan berada dalam bayangan ataupun angan-angan kita. Mari kita selesaikan semuanya di atas kertas, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya untuk lebih yakin lagi pada Allah Subhanahu wa taala, total 100%, jangan pernah ada ragu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menguasai segala sesuatu yang ada di bumi dan ada di langit, dan kita semua berada di dalamnya dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khairan katsir kepada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini, luar biasa ya.
teman-teman semuanya, Bapak Ibu Ustadz-ustadzah semuanya. Allah, kita mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa dan mampu menguatkan ya diri kita untuk semakin yakin ya tanpa ragu kepada Allah SWT. Ya. Semoga kita mampu menjalankan ataupun menguatkan keyakinan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, acara berikutnya adalah sharing diskusi, tanya jawab. Silahkan bisa ditulis di chat room atau bertanya langsung ya. Kami beri kesempatan. Alhamdulillah ini ada yang langsung bertanya. Dari Bu Desi Tangsel, Orang Selatan. Silakan Ibu, langsung saja. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz pencerahannya. Terima kasih host yang sudah membawakan rutin setiap minggu. Saya ini hanya mau sharing sekaligus bertanya. Setiap minggu kita mengikuti kajian Manut Quran ini kayak mood booster buat saya pribadi. Karena saya menyadari mengikuti Manut Quran ini setiap ada pencerahan itu saya yakin. Tapi saya akuin, kadang saya lemah melihat keadaan yang setiap hari masalah yang tadi kata Ustadz yang datangnya dari Allah, ya kita harus kembalikan kepada Allah, berserah diri, tetap berusaha, tidak putus asa, itu selalu saya. Tapi melihat lagi keadaan, kadang saya down lagi, gitu, menurun lagi. Ya ini yang mau ditanyakan, gimana caranya Ustadz biar saya bisa memaintain hati saya, bisa terus yakin 100% kepada Allah tanpa harus melihat ya memang keadaan yang kita hadapi itu beragam-ragam masalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kita bisa belajar dari sejarah. Kita bisa belajar dari sejarah bagaimana orang-orang sebelum kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin barangkali ujian itu lebih berat dari apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ada yang diuji terhadap pasangannya, ada. Ada yang diuji terhadap anaknya, ada. Ada yang diuji terkait dengan hartanya, ada. Ya. Di zaman Nabi pun ada ya orang-orang yang diuji. Tatkala miskin, tidak punya apa-apa atau hanya punya sedikit harta cukup untuk kehidupan mereka, ya mereka sregep, semangat menjalankan ibadah. Tapi tatkala sedikit ditambah rezekinya oleh Allah, mulai deh luntur, mulai deh jauh dari Allah, mulai deh jauh dari masjid, mulai deh jauh dari Quran. Itu ada terjadi juga di zaman sebelum kita. Maka kawan-kawan, kita bisa belajar dari kisah-kisah sebelumnya. Maka tadi, untuk menciptakan keyakinan itu kita butuh ilmu. Maka harus kita ilmui. Agar kita semakin yakin lagi. Maka belajar dari kisah sebelumnya. Di Quran sudah lengkap. Terkait dengan kondisi-kondisi kita apapun. Bahkan ada yang sakitnya luar biasa. 18 tahun, bro. 18 tahun loh ini sakit. Sakit yang luar biasa. Yang digambarkan bahwa sampai dengan sekarang belum ada yang mengalami sakitnya seperti itu. Tetapi masih sabar dan ikhlas terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Merayu sama Allah. Maka ini, jadi bagaimana kemudian tadi pertanyaan terkait dengan kita bisa memanage, maka kita bisa belajar dari orang-orang sebelum kita. Yang kedua, kita bisa belajar dari kawan-kawan kita yang lain. Kenapa sih ada kawan-kawan kita yang begitu cepatnya menyelesaikan persoalan kehidupan mereka? Karena tadi mereka keyakinannya sudah total 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya tidak ada keraguan.
Bukan sekedar lisan, kawan-kawan ya. Banyak di antara kita yang lisannya mengucapkan yakin, tetapi di hatinya tidak yakin. Masih ada keraguan. Ada bisikan setan dari kanan, ada bisikan setan dari kiri, mulai goyah keyakinan kita. Nah, tadi kita bisa belajar dari kawan-kawan kita yang kemarin sudah bisa menyelesaikan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh yang belum lama kemarin kami sampaikan, ada Bu Retno dari Boyolali yang bisa menyelesaikan 1,6 miliarnya dalam waktu yang cukup singkat. Kita bisa belajar apa sih yang dilakukan oleh beliau kan gitu. Apa yang dilakukan? Apakah kemudian setelah persoalan amanah ini tidak nyangkut ke keluarga, ada juga persoalan terhadap keluarganya. Maka kita bisa belajar bagaimana beliau bisa menyelesaikan step by step-nya lewat Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang ketiga, senantiasa berada dalam lingkaran kebaikan. Cara memanage yang terbaik adalah kita senantiasa berada dalam lingkaran kebaikan. Jangan mau terlepas. Kebaikan bukan untuk diri sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa berada di lingkar kebaikan untuk orang lain. Jadi mencoba diri kita untuk senantiasa berada di lingkungan-lingkungan yang baik, yang mereka memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri. Oke kawan-kawan, kita punya persoalan. Tetapi di luar sana ada orang-orang yang persoalannya jauh lebih besar daripada kita alami. Kalau saat ini mungkin kita punya persoalan dengan keluarga, saat ini kita punya persoalan dengan amanah, di luar sana juga ada yang seperti itu. Dan bahkan lebih ngeri. Kenapa? Barangkali kita masih punya amanah. Kawan-kawan banyak ya. Mohon maaf suara yang masuk. Kawan-kawan banyak di antara kita yang mereka amanahnya banyak oke. Ya. Tetapi mereka masih bekerja, lumayan itu. Ya. Di luar sana ada yang amanahnya banyak, udah nganggur, nggak punya pekerjaan, nggak ngerti mau ngapain, nggak tahu apa yang mau dijual, udah habis semua. Jadi kalau kita kemudian punya amanah juga, tidaknya kita hari ini masih bekerja. Ustadz, saya PNS, tapi sudah nggak terima gaji serupiah pun. Kenapa? Karena sudah habis buat bayar utang. Nggak apa-apa, setidaknya kita masih ada penghasilan. Karena di luar sana banyak orang-orang yang memang punya amanah tetapi tidak punya penghasilan. Jadi ini senantiasa berada dalam lingkar kebaikan. Ketika ada seruan, yuk teman-teman kita bersama-sama ngaji. Yuk bersama-sama kita sharing. Yuk bersama-sama kita bantu infak dan sebagainya. Kita senantiasa berada dalam lingkaran-lingkaran kebaikan itu soal dalam rangka juga kita memanage kehidupan kita. Yang mungkin tatkala kita berada di rumah pikirannya lumayan sumpek, kalut, ketika kita berada di luar ketemu dengan teman-teman yang mereka senyum smile, maka otomatis ini juga akan membawa perasaan pada diri kita. Insyaallah demikian Bu Desi 3 jawaban yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Tat. Ya. Baik, terima kasih pada Bu Desi ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, penanya berikutnya. Bu Atika, silahkan. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin untuk sharing, Ustadz. Ya, silakan, monggo. Selama ikut manut Quran, alhamdulillah tidak tahu kenapa perubahannya saya itu sangat signifikan gitu, Ustadz. Kadang saya merasa seperti ini sekarang gitu. Dulu tiap saya curhat sama Ustadz, saya sholatnya begini. Mesti Ustadz saya masih ingat. Hindari sholat yang kemerungsung, karena sholat kemerungsung itu berarti banyak yang dipikirkan, nafsu-nafsu yang banyak dipikirkan saat meminta sama Allah. Dari itu saya sangat belajar bagaimana untuk sholat itu tidak kemerungsung. Begitu Ustadz. Saya belajarnya. Jadi sholat yang tidak kemerungsung berarti saya sudah pasrah gitu. Sampai kadang saya
belajar untuk tidak kemerungsung itu sampai saya nangis. Bagaimana caranya gitu? Saya belajar sampai berminggu-minggu. Saya ikut MQ ini sudah 40 hari mungkin Ustadz, atau 50 hari. Dan itu saya hanya belajar untuk bagaimana sholat saya supaya tidak kemerungsung, supaya sholat saya tidak dipenuhi oleh nafsu-nafsu yang keinginan sesaat itu tentang dunia. Jadi ibaratnya saya sholat, tapi permintaan saya sangat banyak sekali, sedangkan apa yang saya lakukan itu tidak sesuai gitu Ustaz. Jadi kadang saya sampai nangis, ya Allah, jangan biarkan sholat saya ini hanya untuk meminta saja gitu Ustaz. Saya belajar sedikit demi sedikit, alhamdulillah saya bisa. Memang benar kata Ustaz, kita memang harus pasrah sepasrah-pasrahnya ya Ustadz. Jadi memang pasrah sudah, mau diapain kita juga nggak akan bisa apa-apa gitu. Semakin saya, karena saya berpikir semakin saya meminta, mentarget sama Allah, misal jualan saya harus berjualan 1000 pack, saya harus berjualan 5000 pack ya Allah. Semakin saya seperti itu, semakin Allah memberikan hasil yang tidak saya minta gitu. Tambah turun. Setelah itu karena sudah mungkin di atas, di bawah sudah hampir putus asa, akhirnya muncul kepasrahan itu Ustadz. Jadi saya nerimo Gusti Allah, berapapun yang Allah kasih, berapapun yang Allah berikan, insya Allah saya pasrah. Engkau yang punya, hidup mati saya hanya Engkau yang punya, apapun sudah Engkau yang punya, meskipun amanah saya masih banyak, jika besok Engkau sudah memanggil hamba, Engkau pasti sudah pilihkan, Engkau pasti sudah berikan solusi. Saya sampai berpikir seperti itu, Ustaz. Yeah. Sampai saya nangis gitu, karena sudah tidak tahu harus bagaimana. Setelah itu saya sudah ketika sholat, sudah saya tidak mau memikirkan dunia. Saya biasanya sholatnya saat sujud itu memang saya selipkan beberapa doa Ustadz. Dan alhamdulillah Ustadz, saya itu juga tidak tahu bagaimana saya mengungkapkan. Saat ini sholat saya itu sudah tidak kemerungsung lagi. Saya harus sholat ini banyak, wiritan saya banyak. Sudah saya lakukan sebisa dan semampu saya gitu. Terus saya juga lebih sabar, bisa menahan amarah sama anak-anak, sama reseller, bahkan sama orang di jalan yang mungkin nyalip, ngebut, bahkan nyebrang sembarangan sudah tidak seperti dulu lagi gitu Ustadz. Ya. Terus alhamdulillahnya anak saya yang usia 9 tahun ini, cowok, ketika dibangunkan sholat subuh sekarang sudah tidak marah-marah, sudah langsung bangun sholat subuh. Anak saya yang usia 5 tahun, PAUD, sudah mau ditinggal dan gampang menghafal surat sama sholawat. Saya pun juga masih ada hutang. Tapi ternyata Allah sudah menyediakan solusinya gitu Ustadz. Jadi saya memang harus berkorban untuk menjual gitu. Ternyata saya punya emas, saya punya simpanan emas. Eman saya jual gitu loh. Ini tabungan saya. Saya harus menyelesaikan amanah saya. Jadi saya mengeluarkan emas untuk saya jual gitu. Supaya beban-beban saya juga tidak membebani saat saya ibadah. Meskipun teman saya juga punya hutang kepada saya pun tidak buru-buru menagih kepada beliau. Saya punya utang loh, tolong dibayar. Sudah nggak memikirkan itu, mau dibayar ya silahkan, seadanya uang enggak ya sudah gitu. Karena saya merasakan punya hutang itu memang seperti itu gitu. Kalau memang nggak punya mau diapain lagi gitu loh Ustaz. Ya. Dan saudara-saudara hubungannya menjadi lebih baik. Terus bersedekah ya udah enteng aja gitu, meskipun ya masih ada tanggungan-tanggungan, mau bersedekah ada aja gitu jalannya Ustaz. Ya. Dan kemarin sempat uang untuk sarapan lansia setiap hari itu yang saya khawatirkan, saya bisa lanjut apa tidak, sedangkan pemasukan tidak ada. Itu ternyata Masya Allah Ustadz, ketika saya pasrah, meskipun bahan-bahan naik dari pasar, itu ternyata orang-orang itu ngasihnya itu murah Ustadz. Jadi kita belanja dikasih murah, ditambahin lagi. Jadi kita itu bahan sekarang mahal ya gitu, sampai tidak seperti itu. Terus yang agak susah sih gibah ya Ustadz ya. Mohon dipersingkat Ibu. Mohon. Oke.
saya wanita memang kadang suka gibah, dan alhamdulillah Ustadz sekarang sudah berusaha untuk tidak gibah seperti itu. Itu sih yang paling susah untuk saya lakukan, yaitu memang mengurangi gibah, Ustadz. Dan alhamdulillah sekarang sudah meninggalkan yang namanya gibah, meskipun saya harus ditinggalkan teman-teman saya karena kalau berbicara sama saya mungkin sudah tidak asik lagi karena sudah tidak ikut seperti itu. Untuk sementara itu dulu. Sebenarnya sangat banyak tapi waktunya sangat singkat. Mungkin lain waktu saya bisa sambung lagi Ustadz karena memang banyak. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa belajar tadi. Jadi seperti pertanyaan tadi yang awal ya, bahwa ya tadi kita bisa belajar dari kisah sebelumnya, kita juga bisa belajar dari kawan-kawan kita yang sudah merasakan seperti apa. Tadi memang betul-betul kita pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin 100% kepada Allah tanpa ragu. Ya alhamdulillah ya. Kemudian Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan. Ya, silakan Gus. Dibuka Gus. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Atika ya untuk sharingnya, diskusinya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lainnya ya, bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah diamalkan atau diikhtiarkan. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silahkan dari Pak Hermawan Solo. Silahkan Bapak. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini bertanya ini, mungkin dengan ketidakmampuan saya atau pengetahuan kami yang terbatas, saya ingin ada 3 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, 1, berkaitan ini apakah cobaan atau memang ini kesalahan kita? Misalkan gini, Ustadz, dalam kondisi kita dulu pernah kerja di di perbankan lah, istilahnya berkaitan dengan keuangan. Atau mungkin dulu fixnya saya di dealer. Ini apakah cobaan saya ataukah ini memang kesalahan saya? Sedangkan dalam pemahaman saya bahwa segala yang terjadi terhadap diri saya itu atas izin dan kehendaknya Allah, Ustaz. Pemahaman saya kayak gitu. Jadi apakah ini cobaan yang diberikan Allah kepada saya ataukah ini kesalahan saya untuk mengambil jalan dalam kerjaan tadi, Ustaz? Karena di situ pun saya juga dituntut untuk bersabar. Apakah saya ini suatu kondisi, ini cobaan, apakah saya harus bersabar, ataukah ini kesalahan saya? Karena konsep tadi saya ngomong bahwa semua yang terjadi menimpa diri saya atas izin dan kehendaknya Allah. Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua, ya terus terang dari dulu saya bekerja di swasta yang erat kaitannya dengan pemodalan, Ustaz. Ya. Jadi asumsi saya modal itu kan datangnya mesti dari perbankan kan, Ustaz. Nah, apakah itu juga kita harus tinggalin kerjaan yang istilahnya di mana kita ikut orang, di mana modalnya dari perbankan yang erat kaitannya ada dalam tanda kutip ribanya atau yang lain-lain? Itu yang saya tanyakan yang kedua. Terus yang ketiga, saya pernah dengar Ustadz, mungkin juga ini ketidaktahuan saya atau ini mungkin perlu diluruskan Ustadz, bahwa salah satu indikator ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita diberi kekuatan untuk istiqomah, untuk melakukan berulang-ulang, Ustadz. Nah, tetapi dari kondisi kayak gitu itu ada menurut saya ya doa-doa yang mungkin saat ini belum Allah kabulkan terhadap saya. Apakah ini ada korelasinya enggak Ustadz dalam arti ketika kita merasa ibadah kita itu diterima Allah, karena tadi salah satu indikator ibadah itu kita diberi istiqomah untuk bisa mengulang ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Sedangkan ada beberapa hal yang menurut saya kok ya ini tetap kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah memang punya rencana yang lebih indah. Tetapi apakah ini ada hubungannya, Ustadz? Itu Ustadz yang tiga pertanyaan yang saya tanyakan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya akan jawab secara singkat ya. Yang pertama terkait dengan kita kerja di sebuah perusahaan ya. Tadi katakanlah dealer misalnya. Apakah ini kemudian termasuk ujian ataupun cobaan ya? Ujian dan cobaannya itu adalah setelah kita masuk berada di dalamnya ya. Maka di sana apakah kemudian kita akan menggunakan cara-cara konvensional dengan cara jujur ataupun dengan cara tidak jujur misalnya. Karena banyak hal yang bisa dilakukan ya ketika di dealer ya. Karena saya pernah juga kerja di dealer 2 bulan, Pak ya. Jadi saya tahu dunia-dunia seperti itu ya. Bagaimana cara
DP kendaraan sekian juta, kita bisa masukkan di angka sekian juta. Nah, bagaimana kita bisa memarkup harga angsuran meskipun DP-nya tetap. Nah, itu semua ada ya. Kita dulu punya pegangan namanya buku besar ya. Itu semua bisa di apa namanya? Dikalkulasi di situ semua. Nah, sehingga tadi Bapak Ibu, Pak Hermawan ya. Jadi ujian ataupun ujiannya tadi adalah tatkala kita berada di dalamnya. Apakah kemudian kita masih dengan cara yang baik, yang lurus, ataukah memang kita menawarkan atau dalam bekerja itu dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul segala sesuatu yang terjadi dengan diri kita itu adalah kehendaknya Allah. Tetapi kehendaknya Allah itu ada di sana peran kita, yaitu adalah kita memilih. Jadi katakanlah ada dua pilihan, ya. Ada dua pilihan, maka kita milih yang kanan atau yang kiri, itu adalah pilihan kita. Dan kemudian memang itu, ketika itu kita jalankan, kita bisa lakukan, maka itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada orang yang pengen bunuh diri. Ya, ini ada pilihan, apakah bunuh diri atau tidak. Ini sebuah pilihan. Lalu kemudian ketika seseorang bunuh diri dan ternyata betul-betul meninggal, ya berarti memang itu dikehendaki oleh Allah SWT. Karena banyak orang pengen bunuh diri tidak dikehendaki oleh Allah, akhirnya tidak meninggal. Ada saja halangannya. Mau gantung diri, talinya putus. Mau minum obat, tiba-tiba obatnya salah misalnya. Atau cepat ditolong dan sebagainya. Kira-kira itu. Jadi terkait dengan cobaan dan ujian adalah tatkala tadi kita memilih dalam dunia pekerjaan yang kita lakukan tadi, dalam proses kita bekerja. Kemudian kehendaknya Allah itu ada pilihan. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan modal. Apakah modal semua dari bank? Tidak. Sebenarnya kita bisa milih. Ya, saya sudah sering sampaikan bahwa dalam sebuah usaha, dalam sebuah perusahaan itu ada modal kita bisa dari IMF. Ya, siapa? Istri IMF, istri mertua family. Nah, itu kita bisa nyari modal dari sana yang itu insya Allah tidak harus terkait dengan riba dan juga dari modal bank. Kemudian yang ketiga yaitu diterimanya. Salah satu diterimanya amal adalah semakin kita itu semangat dalam beribadah, semakin kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Hanya kemudian terkait dengan ibadah dan hasil daripada doa itu tidak ada hubungannya. Artinya begini, ketika kemudian semakin seseorang makin istiqomah dalam ibadah, itu belum tentu doanya makin diijabah oleh Allah. Bukan terkait dengan itu. Karena terkait dengan ibadah, itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kewajiban kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hasilnya, terkait dengan ijabahnya Allah, itu adalah haknya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu kita harus meyakini ud'uni astajib lakum, ketika kita meminta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kemudian kita meyakini tadi, tatkala kita sudah order di X-Food yang tadi sudah kita bahas di awal, ya kita yakin bahwa nanti akan sampai. Hanya waktunya berapa menit, berapa jam, yaitu semuanya tergantung daripada pelaksana yang ada di lapangan, dan itu semua sudah sesuai dengan prosedurnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian bisa diterima atau bisa dipahami Pak Hermawan. Ya, bisa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, ya. Lanjut Gus. Terima kasih Pak Hermawan. Ini untuk yang bertanya langsung saya skip dulu ya. Kita pindah ke penanya lewat room chat ya. Ini ada yang bertanya dari room chat Pak Yatino. Assalamualaikum Kang, izin bertanya, kalau istri sedang mengandung atau hamil, amalan apa yang harus dijalankan agar semua sehat dan lancar melahirkan? Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik ya, terkait dengan istri yang sedang hamil, terkait dengan kondisi kehamilan, maka apa yang harus dilakukan? Maka tentu kita harus memahami bagaimana kondisi kehamilan seseorang, itu sudah usia berapa. Jadi tatkala usia kandungan itu berada di 30 hari keempat, ya, pada usia 150 hari ya,
4 bulan, berarti berapa? 120 betul ya. Jadi pas bulan keempat atau di usia 120 hari itu di mana di sana ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tadi diatur bagaimana rezekinya, bagaimana kehidupan dan sebagainya itu. Maka ini harus kita pahami proses ini. Di saat itulah kemudian teman-teman bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan-permintaan yang terbaik. Jadi ada beberapa persepsi yang mungkin barangkali di kalangan masyarakat kurang begitu pas, yaitu adalah yang harusnya di bulan keempat digeser di bulan yang ketujuh. Ya. Kalau di beberapa desa itu kan ada acara di 7 bulan ketika wanita itu mengandung, ya. Padahal harusnya adalah di bulan keempat, karena kita bisa bersyukuran di situ, kemudian kita bisa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang terbaik yang kemudian mudah bisa dilakukan yaitu adalah bagaimana suasana di rumah itu dikondisikan dengan suasana Quran. Sering dijadikan untuk baca Quran, kalau tidak minimal dengan kita putar murotal sehingga istri kita dengar, anak kita bisa dengar. Salah satu rahasia kenapa orang Yahudi itu lebih cerdas daripada orang non-Yahudi, karena mereka tatkala berada di dalam kandungan, ibu mereka itu selalu mendengarkan musik-musik kepada bayi yang ada dalam kandungan. Maka kita sebagai muslim jangan mau kalah dengan orang-orang Yahudi. Kita perlu dengarkan murotal kepada calon bayi kita, pada istri dan juga anak yang masih dalam kandungan. Insya Allah itu cara mudah, Pak. Tinggal putar video YouTube murotal. Selebihnya nanti tinggal Bapak Yatino gunakan doa-doa yang terbaik untuk anaknya. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih. Lanjut penanya berikutnya dari Pak Abed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kalau kita mau beli rumah tapi uangnya dapat pinjaman dari bank syariah, apakah boleh? Oke, baik ya. Sekali lagi ini bukan terkait dengan lembaganya Pak Abed ya, tetapi ini terkait dengan transaksinya seperti apa. Kalau kemudian dengan transaksi yang syariah kita dibelikan, jadi nanti tinggal kita membayar mengangsur kepada lembaga keuangan tersebut dan tanpa ada pajak tanpa ada potongan administrasi lagi setelah misalnya ada keterlambatan dalam pembayaran, maka itu diperbolehkan Pak Abed. Jadi sekali lagi ini terkait dengan transaksi dan akadnya seperti apa. Demikian. Baik, semoga bisa dipahami. Pertanyaan berikutnya dari Pak Mohufron. Ya, Assalamualaikum, saya sudah mengikuti program ini hampir 40 hari dan sampai saat ini saya masih tetap menjalankan ikhtiar langit di tengah keadaan yang masih carut-marut. Saya berusaha tenang menyikapi keadaan ini, tetapi hati tidak bisa dibohongi, sehingga kadang-kadang kurang konsentrasi dalam ibadah. Seringkali terpengaruh ingin mengajukan hutang lagi, tapi alhamdulillah tidak jadi. Berusaha menawarkan atau menjual sisa aset yang ada, namun belum laku. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, menambah lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi disebutkan bahwa hati tidak boleh bohong, bukan terkait dengan hati ya. Jadi bagaimana kemudian hati kita meyakini bahwa 100% kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kencengin lagi ya, ibadah kencengin lagi, segala persoalan kita itu kita pasrahkan kepada Allah. Bukan kita yang menyelesaikan persoalannya, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti wasilahnya Allah itu mau lewat siapapun itu tidak masalah ya. Ada gambaran begini kawan-kawan. Bagaimana cara kita pasrah itu gini. Jadi tatkala kita sakit, ya kita datang ke dokter, itu sebagai bentuk wasilah kita menjemput kesehatan tadi. Tetapi yang sebenarnya menyembuhkan kita bukan dokter, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tadi kita pasrah aja. Pasrah kepada Allah, sarananya harus ke dokter ya ke dokter. Nah, seperti itu. Jadi kita seperti disampaikan Bu Atika tadi, segala persoalannya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisikan-bisikan setan itu diabaikan, ya, bisikan-bisikan setan itu diabaikan saja. Lalu kemudian terkait dengan aset yang belum terjual, barangkali Allah tidak ingin aset itu terjual. Loh, maksudnya gimana Ustaz? Iya, barangkali Allah tuh pengen ngasih solusi itu bukan dari jual aset, tapi dari tempat lain
ya memang tidak disangka-sangka tadi. Nah, tinggal kemudian kita menunggu saja bagaimana Allah itu nanti menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira sudah layakkah kita hari ini, saat ini, kalau kemudian Allah datangkan pertolongannya, nah itu kita yang bisa menjawab sendiri, masing-masing diri kita. Maka pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Gus Wi. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami oleh Pak Mahufran ya. Baik, 3 pertanyaan dari room chat sudah kita respon. Kembali ke penanya langsung, ada Ibu Warsini dari Bekasi. Silakan Ibu, kami beri waktu untuk bertanya atau sharing. Silakan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya jadi ini Ustadz salah fokus dengan buku merah yang ada di belakang Ustadz dengan tulisan karena sore tadi saya liko di rumah teman dengan buku yang sama. Apakah artinya saya harus membaca buku itu? Mungkin karena beberapa jam yang lalu saya baru lihat buku itu. Iya, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan barangkali coba aja dibaca, Bu. Ini buku merah isinya tentang kisah-kisah bagaimana teman-teman kita benar-benar keluar dari jerat riba, ya. Insya Allah seperti itu. Pertanyaan saya Ustadz begini, saya sedang menjalankan ikhtiar ini, alhamdulillah hati saya bisa tenang, itu yang saya tangkap. Saya sedekah subuh itu kayaknya sudah seperti jadi wajib bagi saya, tapi karena keterbatasan ilmu saya, pemahaman agama saya, beberapa hari yang lalu tanpa sengaja di HP saya terlintas ada video ceramah dari Ustadz yang sangat ternama, Buya ya. Itu mengatakan bahwa orang yang masih punya utang itu sedekahnya haram. Itu sangat jelas banget, sampai dicontohkan seperti ini. Punya utang 100.000 kita kepada seseorang, kemudian kita sedekah di tempat lain 100.000. Kalau yang kita hutangin dengar, otomatis dia itu akan marah, kenapa nggak bayar hutangnya ke saya? Makanya sedekah kita itu sangat haram, sangat disangatkan hukum haramnya. Jadi hati saya ini sedikit tergoyah, saya harus ngikut yang mana sebagai orang yang kurang ilmu gitu Ustadz. Ya. Jadi saya ada bimbang gitu. Mohon pencerahannya agar saya bisa menetapkan pilihan. Terima kasih Ustadz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, ini tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Kita punya utang 100, kemudian kita punya uang 100. Ya ini kita bayarkan. Jadi bukan kita sedekah, kita bayarkan uang 100 kita itu. Cuma persoalannya adalah ini yang dicontohkan oleh beliau adalah terkait dengan hutang personal. Ya misalnya kita dengan kawan kita, ya jangan sampai kemudian tadi kita punya uang 100, utang kita juga 100, tapi kita nggak mau bayar karena bayar utang itu wajib. Persoalannya yang kedua adalah yang pertama adalah bagaimana kemudian kalau utangnya 1.000 kita hanya punya uang 100. Nah, silakan kalau kita punya uangnya 1.000, kita punya utang 1.000, punya uang 100, kalaupun kita bayarkan semua, ini juga tidak nutup utangnya. Maka boleh, ya silahkan, misalnya 99 itu untuk bayar utang, yang 1.000 untuk sedekah. Dengan harapan kita minta kepada Allah setelah sedekah, kita minta kepada Allah, doa kepada Allah agar dimudahkan untuk melunasi yang 901 rupiah tadi. Ya 901-nya karena 99 sudah kita bayarkan. Seperti itu. Di tulisan saya juga sering saya sampaikan, pernah ada tulisan saya bahwa antara sedekah dan bayar utang itu harus seiring sejalan. Jadi bukan pilihan salah satu. Kemudian persoalan yang kedua adalah bagaimana dengan utang kita yang dengan lembaga keuangan. Contohnya rumah KPR sekarang sudah 25 tahun angsurannya. Berarti kalau kemudian kita tidak boleh sedekah selama masih punya utang, berarti nunggu 25 tahun lagi baru kemudian kita bisa sedekah. Jadi konteks yang disampaikan oleh beliau itu adalah konteks terkait dengan hutang personal yang kemudian kita mampu untuk ngebayar tapi tidak mau membayar. Tapi kalau kita memang belum mampu, apalagi utangnya jangka panjang 25 tahun ya, itu bukan masuk dalam persoalan yang dibahas oleh beliau. Ini berapa kajian saya juga sudah kita bahas seperti itu.
Bisa dipahami Bu Warsini? Baik Ustadz, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Warsini, semua bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke room chat ya. Ini penanya terakhir ya, insya Allah. Setelah ini acara akan kita tutup. Dari Rika Fusti Rayani. Assalamualaikum Kang Ustadz, maaf izin bertanya. Kang, gimana ya biar kita selalu istiqomah? Karena terkadang suka menyerah dengan keadaan dan permasalahan demi permasalahan. Merasa tidak terselesaikan, harus gimana ya? Oke. Baik ya. Yang pertama, istiqomah ini dibutuhkan komitmen. Komitmen dari diri kita untuk betul-betul ngejaga amal yang sedang kita lakukan. Ibadah yang sedang kita lakukan. Jalan yang sedang kita tempuh. Itu istiqomah. Jadi kita muncul komitmen. Karena tentu dalam kita menjalani proses ini, proses ibadah, proses amal, proses berjalannya ini tentu nanti di sana ada halangan-halangan, ada kerikil-kerikil yang memang kita harus siap ngejalanin itu semua. Komitmen, oke, apapun yang terjadi, saya akan menjalankan ini. Seperti itu, butuh komitmen. 40 hari teman-teman komit menjalankan itu dengan baik. Ya, jadi tidak kemudian sesuka hati. Kalau pas lagi pengen ya semangat, pas lagi nggak pengen ya nggak semangat, seperti itu. Komitmen dari awal. Ya, dari awal. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa sama Allah. Yang bisa memberikan kita keistiqomahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah ketika mau ngasih keistiqomahan buat kita ya tadi dilihat Zu komitmen atau enggak. Kalau Zu enggak komitmen ya gimana saya mau kasih keistiqomahan itu. Dan ini adalah sebagai bentuk bagaimana Allah menerima ibadah kita ataupun tidak. Nanti kita akan dibimbing oleh Allah untuk senantiasa berada di jalannya. Yang kemudian 3 ini adalah tips saja. Yang ketiga adalah senantiasa untuk kita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Kalau kemudian kita berada dalam satu rombongan orang yang rajin sholat tahajud, maka tentu kita akan mudah untuk menjalankan sholat tahajud. Kalau kita berada dalam rombongan orang yang mudah baca Quran, maka tentu kita akan mudah juga untuk baca Quran. Kalau kemudian kita berada orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang mudah untuk ghibah, mudah ngomongin orang, maka tentu kita juga akan mudah juga untuk melakukan ghibah dan ngomongin orang. Jadi itu yang ketiga adalah tips. Demikian Gus Wi. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi untuk agenda kajian kita Bapak Ibu, Ustaz, alhamdulillah semua pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu bisa diselesaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi bagi kita untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita ya. Insya Allah semuanya kita ikhtiarkan, kita usahakan, karena semua proses itu butuh waktu, butuh istiqomah. Insya Allah dengan keistiqomahan, kesabaran, nanti Allah akan mudahkan langkah kita dan Allah selesaikan urusan-urusan kita. Amin. Ada informasi Kang yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Cukup Gus, Allah ya. Baik, ya. Baik, kita akan tutup Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas hadirnya di forum kajian ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu mendapat catatan amal kebaikan dari Allah SWT sebagai bagian dari kita thalabul ilmi. Baik, kita tutup pertemuan kita bersama-sama dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.